Kamu masih ingin berjuang? Konyol. Menghadapi gelombang bayangan yang mengerikan ini, Qin Chen tampak tenang, dia mengeluarkan raungan panjang, dan tubuhnya tiba-tiba tampak seperti naga yang mengerikan. Dalam sekejap, dia bergegas ke langit dan melancarkan pukulan lagi. Hancurkan. Di bawah raungan Qin Chen, pukulan Qin Chen terbang dengan keras. Terjadi ledakan. Dengan pukulan ini, kekosongan dihancurkan, dunia runtuh, dan ledakan yang keras terdengar. Bayangan gada yang tak berujung di langit langsung ditinju oleh Qin Chen. Di ledakan yang keras bawah, bayangan gada terus-menerus pecah. Dalam sekejap, ia runtuh menjadi ketiadaan. Meskipun kekuatan Tuan Muda Xifang sangat kuat, itu tidak cukup di depan Qin Chen saat ini. Tangan besar Qin Chen mencapai langit dan jatuh langsung ke arah Tuan Muda Xifang, berniat untuk menekan Tuan Muda Xifang di sini. Kamu, tidak mungkin. Teriak Tuan Muda Xifang mengeluarkan raungan histeris, matanya merah darah dan menakutkan, dia meraung dan mundur dengan keras, dan pada saat yang sama, gada raksasa di tangannya turun ke arah Qin Chen lagi. Gada persegi besar seperti dibungkus dengan kekuatan ratusan juta bintang, dan langsung mengenai kepala Qin Chen. Tapi Qin Chen tidak takut, dia bergegas ke depan, kekuatan besar ini terus berdampak pada tubuh Qin Chen, tetapi ditentang oleh tubuh Qin Chen. Bayangan gada yang mengerikan menghantam Qin Chen, membuat raungan yang tumpul, tetapi tidak dapat membahayakan Qin Chen. Menghadapi bayangan kuat ini dari segala arah, Qin Chen bahkan tidak perlu mengaktifkan prinsip spasial terkuatnya, dia bisa melawannya hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Latihan fisik. Melihat sosok Qin Chen terus-menerus membentur bayangan gada, semua orang yang hadir berteriak kaget. Di lautan kosmik sebenarnya tidak sedikit orang kuat yang mengolah tubuh fisiknya. Namun, yang tubuh fisiknya cukup kuat untuk menahan serangan Tuan Muda Xifang seperti Qin Chen jumlahnya sangat sedikit dan bisa disebut langka. Mereka melihat pelangi ilahi yang cerah mengelilingi tangan besar Qin Chen, menembus lapisan bayangan gada di kehampaan, seolah-olah memotong duri di ombak, dan kemudian tiba-tiba menyerang gada persegi. Terdengar suara keras yang memekakkan telinga semua orang. Suara gemuruh emas mengguncang dunia. Telapak tangan Qin Chen bertabrakan dengan gada persegi, dan telapak tangannya mekar dengan cahaya pelangi emas, seperti senjata ampuh. Kekuatan gada persegi langsung ditekan. Kemarilah. Pada saat yang sama, tangan besar Qin Chen terjalin, mencoba menangkap gada persegi Tuan Muda Xifang. Kamu, teriak Tuan Muda Xifang terlihat kaget dan marah. Gada 4 penjuru miliknya adalah harta berharga yang diberikan oleh ayahnya. Jika benar-benar diambil oleh orang lain, bagaimana mungkin dia masih bisa nongkrong di Anyu Mansion di masa depan? Dia takut ini akan langsung menjadi bahan tertawaan seluruh Anyu Mansion. Kekuatan ilahi dari 4 penjuru, melebur ke dalam diriku, aturan kuno, buka untukku. Teriak Tuan Muda Xifang meraung, membakar kekuatan aturan garis keturunan di tubuhnya dalam sekejap, dan dia mencoba yang terbaik. Kekuatan ini diintegrasikan ke dalam gada persegi, dan gada persegi tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan mengerikan meledak dari gada persegi, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Qin Chen. Tapi saat ini, Qin Chen mencibir. Kamu tertipu. Qin Chen melakukan gerakan tipuan dengan telapak tangannya yang semula meraih gada Xifang. Dengan memutar, ia memanfaatkan kesempatan itu dan memukul dada Tuan Muda Xifang seperti sambaran petir. Kamu, ucap Tuan Muda Xifang tidak pernah menyangka Qin Chen akan melakukan ini padanya. Ekspresinya berubah, dan di tengah keterkejutan dan kemarahan, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dengan keras, tanda hitam yang mengerikan muncul di sekitar tubuh Tuan Muda Xifang. Tanda hitam ini berputar dengan gila-gilaan untuk menahan invasi tangan besar Qin Chen. Kekuatan kegelapan. Saat ini, semua orang di lapangan tersentak. Namun, ketika semua orang tersentak, Qin Chen tersenyum dingin. Kekuatan kegelapan. Ucap Qin Chen mencibir di sudut mulutnya. Dia bisa merasakan kekuatan gelap di depannya. Itu adalah kekuatan khusus yang mirip dengan kekuatan Anluotian. Meskipun kekuatan ini kuat, Tuan Muda Xifang saat ini hanya menggunakannya dengan buruk. Bagaimana dia bisa menghentikan dirinya sendiri? Tubuhnya bergetar, dan di bawah tatapan kaget semua orang, pelangi ilahi yang mengerikan mekar di tinjunya, menghantam tanda hitam di langit. Dengan keras, di hadapan semua orang, tanda hitam di langit runtuh. Tidak, teriak Tuan Muda Xifang mengeluarkan raungan melengking.
Tinju Qin Chen menghantam dada Tuan Muda Sifang, dan hanya suara keras patah tulang yang terdengar. Dada Tuan Muda Sifang langsung roboh, dan seluruh orang itu terlempar dengan keras, muntah darah, hancur keras ke tanah, dan langit dipenuhi debu. Pelangi dan aura yang memenuhi langit menghilang dalam sekejap. Adegan kembali tenang. Mata semua orang membelalak. Di ruang terbuka, Qin Chen berdiri di sana dengan tenang, dengan tangan di belakang punggung, dan di depannya, Tuan Muda Sifang terbaring di sana dalam keadaan menyedihkan, dengan darah di sekujur tubuhnya. Apa? Tuan Muda Sifang sebenarnya kalah. Mencium bau darah di kehampaan, semua orang bergidik saat ini, dan gigi beberapa orang bahkan bergetar. Bagi banyak orang yang hadir, menjadi sekuat Tuan Muda Sifang adalah tujuan yang mereka kejar dalam hidup, bahkan banyak orang yang tidak akan bisa sekuat Tuan Muda Sifang seumur hidupnya. Namun, sekarang sekuat Tuan Muda Sifang, dia bukan tandingan orang di depannya, dia dipukuli hingga jatuh ke tanah, sungguh hal yang mengerikan. Yang disebut Tuan Muda Sifang tidak lebih dari itu, apakah tidak ada yang bisa melawanku? Ucap Qin Chen berdiri di sana dengan mantel berburu, menggelengkan kepalanya sedikit, tampak kecewa. Saat ini, lapangan sunyi, seperti keheningan yang mematikan. Semua orang menatap Qin Chen, tapi tidak ada yang berani menjawab. Adapun Lilong, matanya membelalak dengan ekspresi kaget dan marah. Nak, kamu pasti menggunakan cara-cara tercela untuk menang. Ya, pasti begitu. Cara tercela apa yang kamu gunakan untuk menyerang Tuan Muda Sifang secara diam-diam? Ucap Lilong menunjuk ke arah Qin Chen dan meraung. Qin Chen meliriknya dengan ringan dan mencibir, apakah kalian orang-orang di Anyu Mansion begitu tidak mampu untuk menerima kekalahan? Dengan begitu banyak orang di sini yang menonton, kamu masih bisa menyalahkannya, sungguh luar biasa. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi pucat. Memang benar, pertarungan antara Qin Chen dan Tuan Muda Sifang disaksikan oleh banyak orang di sekitar, terutama beberapa master dari Anyu Mansion, yang juga bersembunyi di kegelapan, memindai dengan kesadaran spiritual mereka. Jika memang ada trik tercela, akankah para master ini tidak bisa melihatnya? Mengalihkan kesalahan saat ini hanya akan membuat orang semakin memandang rendah Anda. Pada saat ini, para pemuda jenius yang dibawa oleh Tuan Muda Sifang semuanya memiliki wajah pucat, tetapi mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Sungguh memalukan dan terhina. Begitu banyak dari mereka yang datang untuk memberi pelajaran kepada Qin Chen, namun pada akhirnya mereka dikalahkan oleh Qin Chen di sini. Bahkan Tuan Muda Sifang tergeletak di sana dalam kekacauan, yang memalukan bagi semua orang. Mulai sekarang, mereka pasti akan menjadi bahan ejekan semua orang di seluruh Anyu Mansion. Tidak ada yang bisa melawan. Ucap Qin Chen memandang semua orang dan berkata dengan tenang, kata-kata sederhananya bergema di antara langit dan bumi. Pada saat ini, bahkan jika Qin Chen tenang dan acuh tak acuh, bahkan jika dia tidak memiliki sedikit pun aura tak terkalahkan di tubuhnya, tetapi saat dia berdiri di sana, dia adalah penguasa dunia ini, dan tampaknya di depannya, semua orang hadir, mereka semua hanya semut. Sebelumnya, Qin Chen dengan santai mengatakan bahwa dia akan dengan santai bermain dengan Tuan Muda Sifang. Pada saat itu, banyak orang yang marah, banyak yang meremehkan, dan banyak yang merasa bahwa Qin Chen berbicara dengan arogan dan terlalu sombong. Namun, kini Qin Chen melukai Tuan Muda Sifang dengan parah hanya dengan satu gerakan, yang langsung membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Saat ini, semua orang merasa udaranya tipis dan tidak bisa bernapas, seolah-olah ada tangan besar tak terlihat yang meremas leher setiap orang, sehingga membuat semua orang tidak bisa bernapas. Pada saat ini, Tuan Muda Sifang perlahan berdiri dari tanah, matanya galak dan penuh kebencian, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Nak, kamu dan aku akan bertarung lagi. Ucap Tuan Muda Sifang berkata dengan suara dingin, dengan ekspresi garang di wajahnya dan aura mengerikan yang membubung ke langit. Pertarungan lagi, ucap Qin Chen tersenyum. Ya, Tuan Muda ini belum menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya, dan saya belum dikalahkan. Teriak Tuan Muda Sifang meraung. Apakah kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu? Kata Qin Chen dengan ringan. Apakah kamu tidak percaya? Ucap Tuan Muda Sifang tampak jelek, baru saja, saya ceroboh. Sekarang, saya ingin bertarung lagi dengan Anda. Pertarungan di antara kita belum berakhir. Aura transenden yang mengerikan melonjak di sekitar Tuan Muda Sifang.
Aliran aura transenden yang mengerikan tiba-tiba naik langsung ke langit dari tubuhnya. Dalam sekejap, pusaran mengerikan terbentuk di langit di atas Anyu Mansion. Sumber laut kosmik yang tak terbatas melonjak dari segala arah, dan kemudian menyatu menuju Tuan Muda Xifang. Kekuatan transenden. Tuan Muda Xifang, apakah dia mencoba menerobos alam transenden dengan paksa? Dikabarkan bahwa Tuan Muda Xifang telah lama mampu menerobos ke alam transenden, tetapi dia selalu membatasi kultivasinya. Apakah dia akan memaksakan terobosan sekarang? Itu benar, selama Tuan Muda Xifang menerobos ke alam transenden, bukankah mudah untuk membunuh Qin Chen? Ini wajar, tapi dalam hidupku, aku benar-benar bisa melihat seseorang menerobos alam transenden. Terlalu jarang untuk dilewatkan. Ucap banyak pria kuat yang hadir melebarkan mata dan meraung histeris di dalam hati. Transenden, ini mewakili melampaui batasan laut kosmik dan mencapai eksistensi tertinggi yang sebenarnya. Meskipun tidak hanya ada sedikit master transenden di Anyu Mansion, dan banyak dari leluhur berbakat yang hadir sebenarnya adalah master transenden, bahkan Li Long dan yang lainnya belum pernah melihat seseorang secara langsung menerobos alam transenden. Bagaimanapun, ini sangat jarang terjadi. Namun kini Tuan Muda Xifang justru menerobos alam transenden di hadapan semua orang. Pemandangan seperti itu langsung membuat semua orang heboh. Jika mereka bisa menyaksikan keseluruhan proses terobosan Tuan Muda Xifang menuju transenden, akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam memasuki alam transenden. Mata semua orang membelalak, tidak ingin melewatkan apapun. Pada saat ini, Tuan Muda Xifang meraung, darahnya melonjak, dan kekuatan tak terbatas melonjak ke tubuhnya. Menerobos alam transenden. Di seberangnya, Qin Chen juga menyipitkan matanya dan menatap Tuan Muda Xifang dengan penuh perhatian. Sejujurnya, meskipun Tuan Muda Xifang benar-benar menerobos ke alam transenden, dia pasti akan menghancurkan pihak lain. Kuncinya adalah proses terobosan pihak lain, yang juga akan sangat membantu Qin Chen. Lagi pula, dia belum pernah melihat seorang master transenden menerobos. Karena kamu ingin menerobos, maka aku akan menunggu di sini. Namun, menurutku, meskipun kamu menerobos, dan kamu jelas bukan lawanku. Menurutku, seorang master transenden tidak lebih dari itu. Ucap Qin Chen berkata dengan tenang, dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia bahkan tidak memperhatikan Tuan Muda Xifang yang mencoba menerobos. Kamu. Hal ini membuat Tuan Muda Xifang semakin marah, wajahnya memerah, suasana hatinya berubah-ubah, dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Li Long dan yang lainnya juga tercengang, tidak tahu apakah Qin Chen percaya diri atau sombong. Yang Mulia agak terlalu sombong. Pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, aura menakjubkan melonjak, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari langit yang tak berujung. Begitu sosok ini muncul, awan tak terbatas melonjak, membentuk badai yang mengerikan. Tuan Muda Xifang, hentikan. Begitu sosok ini muncul, dengan cepat muncul di atas kepala Tuan Muda Xifang, dan tiba-tiba menekan Tuan Muda Xifang dengan telapak tangan. Gelombang kekuatan transenden yang mengerikan menyelimuti Tuan Muda Xifang dalam sekejap, menekan gelombang energi darah di tubuhnya. Dewa Perang Kuno. Itu adalah Tuan Dewa Perang Kuno. Ucap banyak master berseru. Orang yang datang tidak lain adalah Gu Zhan, seorang master transenden dari Anyu Mansion. Orang ini memiliki hubungan dekat dengan ayah Tuan Muda Xifang, Dewa Xifang, dan sedekat saudara. Paman Gu Zhan. Darah di tubuh Tuan Muda Xifang langsung menyatu, dan dia memandang dengan penuh semangat ke arah orang yang datang. Xifang, kamu sengaja menekan kultivasimu. Bagaimana kamu bisa memaksakan terobosan di sini hanya karena kesetiaan sesaat? Ucap Dewa Perang Kuno memandang Tuan Muda Xifang dengan nada mencela, dengan perhatian di matanya, tahukah kamu jika kamu memaksakan terobosan di sini, apa yang telah kamu lakukan sebelumnya? Segala sesuatu yang kamu lakukan akan sia-sia. Jika kamu berhasil menerobos, itu akan baik-baik saja, tetapi begitu terobosan gagal, kamu tidak akan pernah bisa memasuki alam transenden selama sisa hidupmu. Menurutmu, apakah pantas untuk memperjuangkan momen kesetiaan? Ucap Dewa Perang Kuno menggelengkan kepalanya. Saya, ucap Tuan Muda Xifang tampak malu. Dia merasa takut untuk beberapa saat. Memang benar dia sangat marah tadi. Meskipun dia telah menekan kultivasinya selama bertahun-tahun, tidak mudah untuk menembus alam transenden.
Meskipun dia memiliki keagungan sebelumnya, dalam situasi tergesa-gesa sekarang, kemungkinan dia menembus alam transenden diperkirakan kurang dari 20%. Bahkan saat ini, akarnya sudah agak rusak. Terima kasih, Paman Guzan, karena telah mengingatkanku. Ucap Tuan Muda Sifang berkata dengan kaget. Bagus kalau kamu bisa mengenali masalahnya. Ucap Dewa Perang Kuno mengangguk, teman-teman, kamu tidak takut gagal, tapi kamu tidak boleh kehilangan akal karena kegagalan. Setelah selesai berbicara, Dewa Perang Kuno menoleh dan menatap Qin Chen dengan dingin. Nak, kamu orang luar. Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak liar di Anyu Mansionku? Ketika Dewa Perang Kuno selesai berbicara, pupil matanya tiba-tiba meledak dengan tatapan garang, dan tangan besarnya meraih Qin Chen dengan berani. Sebuah telapak tangan besar melayang ke langit dan bumi, seperti tangan dewa, datang untuk menutupinya. Terjadi ledakan. Pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba melonjak antara langit dan bumi, dan telapak tangan besar muncul di langit dan bumi, seolah-olah dewa telah mengulurkan telapak tangannya dan meraih Qin Chen di depannya. Aura transenden yang mengejutkan membubung ke langit dalam sekejap, membentuk tsunami bergulung yang melanda dunia dan menenggelamkannya. Dewa Perang Kuno yang mengambil tindakan memandang Qin Chen dengan mata dingin, seolah-olah sedang melihat seekor semut dan ingin menekannya dengan keras. Dia memang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Sebagai Master Transenden dari Anyu Mansion, Dewa Perang Kuno memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Qin Chen memiliki bakat luar biasa, bagaimana dia bisa peduli dengan pihak lain? Di mata Dewa Perang Kuno, baik Qin Chen dan Tuan Muda Sifang hanyalah junior. Astaga, Dewa Perang Kuno telah mengambil tindakan. Apakah dia akan membela Tuan Muda Sifang? Tuan Dewa Perang Kuno mengambil tindakan, anak ini sudah selesai sepenuhnya. Dengan kekuatan Dewa Perang Kuno, dengan satu gerakan, tidak peduli betapa berbakatnya anak ini, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Saat ini, semua orang di lapangan berteriak dengan liar, mata mereka membelalak, dan mereka histeris. Terutama Lilong dan yang lainnya gemetar karena kegembiraan. Meskipun Tuan Muda Sifang memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan dapat dikatakan setengah langkah transenden dan tak terkalahkan, dan serangannya bahkan dapat mencapai kekuatan detasemen, dia tidak benar-benar transenden, dan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Master Transenden seperti Dewa Perang Kuno. Di hadapan semua orang, serangan Dewa Perang Kuno datang ke Qin Chen dalam sekejap. Ketika manajer Li melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berhenti dan bergegas maju, jelas ingin menghentikannya. Pada saat ini, jauh di dalam Anyu Mansion, melihat Dewa Perang Kuno benar-benar menyerang Qin Chen, ekspresi Fang Muling tiba-tiba berubah. Dewa Perang Kuno ini sudah keterlaluan, ucap Fang Muling dengan marah. Sebagai Master Transenden, dia benar-benar menyerang junior seperti Qin Chen, betapa tidak tahu malunya dia. Kenapa kamu tidak cepat-cepat menyuruhnya berhenti? Ucap Fang Muling memandang Tuan Istana Anyu dan berkata dengan cemas. Linger, jangan khawatir, sebagai seorang ayah, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada teman-temanmu. Ucap Tuan Istana Anyu tersenyum ringan dan tidak menganggapnya serius. Fang Muling ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dihentikan oleh Lord Dangmo. Nona, Tuan Istana memiliki rasa proporsinya sendiri. Selain itu, dengan kekuatan Dewa Perang Kuno, dia mungkin tidak dapat menyakiti Qin Shaoxia. Alasan mengapa Tuan Istana tidak menghentikannya pasti ada tujuannya sendiri. Ucap Lord Dangmo mengirim pesan kepada Fang Muling. Fang Muling terkejut, lalu tiba-tiba tersadar, dan ekspresinya kembali tenang. Melihat ekspresi tenang Fang Muling dan Lord Dangmo, penguasa Istana Anyu yang ingin mengatakan sesuatu tiba-tiba merasa penasaran. Dengan kilatan matanya, dia segera mengirimkan pesan ke suatu tempat di atas arena pertarungan. Di arena pertarungan, manajer Li sudah mendekati Qin Chen. Tepat ketika dia hendak menghentikannya, telinga manajer Li tiba-tiba bergerak. Dia sepertinya telah mendengar sesuatu, dan ekspresinya terkejut. Kemudian kakinya yang semula melangkah tiba-tiba terhenti. Telapak tangan Dewa Perang Kuno telah tiba. Telapak tangan ini sangat besar, hitam seperti tinta, dan megah. Bagaikan telapak tangan dewa, telah menodai ruang di sekitarnya menjadi hitam. Megah, bagaikan Bima Sakti jalan kembali bergulir, menyapu semua orang.
Mereka terpaksa mundur terus-menerus, yang merupakan kehebatan yang tak terlukiskan. Menghadapi pukulan kuat dari Dewa Perang Kuno, Qin Chen tidak menunjukkan keterkejutan apapun di wajahnya, malah ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Begini cara An Yu Mansion menindas yang lebih muda. Setelah mengalahkan yang lebih muda, yang lebih tua datang. Tuan muda ini benar-benar kecewa. Setelah kata-kata itu jatuh, ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan sumber kekuatan tak terlihat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ketika sumber kekuatan ini muncul, warna dunia berubah. Tubuh Qin Chen meletus dengan nafas yang mengepul, seolah-olah dia sedang menelan gunung dan sungai. Sumber kekuatan yang tak terbatas langsung berkumpul di sekelilingnya, dan akhirnya berkumpul di tangan kanannya, di mana Dewa Perang Kuno berada. Saat serangan itu mendarat, sebuah pukulan keluar. Tinju Qin Chen bertabrakan dengan serangan Dewa Perang Kuno dalam sekejap, meledakkan raungan yang mengejutkan. Kekuatan yang tak terbayangkan menyapu, dengan raungan, nafas yang tak terbatas mendidih, dan seluruh kehampaan seperti kerusuhan di lautan bintang. Cahaya ilahi yang sangat kuat, disertai dengan suara gemuruh yang besar, melesat ke segala arah. Tidak, cepat kembali. Apakah anak ini gila? Dia berani berhadapan langsung dengan Dewa Perang Kuno. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Jika dia bertahan dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tapi dia tidak mundur melainkan malah maju. Dia pikir dia ini siapa? Bisakah dia menantang Dewa Perang Kuno? Dia sudah mati. Anak ini akan mati kali ini. Dalam dampak yang mengerikan, semua orang mundur dengan panik dan berteriak. Di mata mereka, Qin Chen hanyalah seorang idiot yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dengan melakukan ini, dia hanya mencari kematian. Tidak baik, ucap manajer Li di samping juga berseru kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen tidak akan menghindar dan mengambil tindakan dengan paksa. Bukankah ini mencari kematian? Dalam kegelisahannya, manajer Li langsung bereaksi. Tetapi saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba membeku. Dampak yang tak terbatas dengan cepat menghilang, dan dalam dampak yang sangat besar, sesosok tubuh berdiri kokoh seperti gunung, menekannya untuk selamanya. Itu adalah Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen, dengan tubuh agungnya, tidak terluka oleh pukulan Dewa Perang Kuno, dan seluruh tubuhnya lurus seperti pedang. Sosoknya dengan pakaian berkibar bagaikan pedang tajam yang menjulur ke langit, berdiri gagah di antara langit dan bumi, memberikan perasaan abadi yang tak terkalahkan. Tidak terjadi apa-apa. Ini, bagaimana itu mungkin? Ucap semua pria kuat yang melihat pemandangan ini membuka mulut mereka begitu besar sehingga mereka bisa memasukkan telur burung unta, dan mata mereka hampir pecah. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka dengan gila. Seorang prajurit transenden setengah langkah, yang dihadapkan pada pukulan dari master seperti Dewa Perang Kuno, mampu tetap tidak terluka dan tidak tergerak. Rasanya seperti mimpi. Bahkan Tuan Muda Si Fang tampak ngeri dan sulit mempercayainya. Master transenden dari Istana An Yu yang bermartabat tidak lebih dari itu. Ucap Qin Chen dengan nada menghina. Nak, kamu membuatku kesal. Ucap Dewa Perang Kuno memiliki ekspresi marah di wajahnya. Dalam sekejap, semangat juang yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Semangat juang melonjak langsung ke langit dan mengacaukan situasi ke segala arah. Dia mengambil langkah ke depan dan memukul Qin Chen lagi. Dengan satu pukulan, bintang-bintang berguling mundur dan kekosongan langsung bergetar, membentuk badai yang mengerikan. Pada saat ini, dia jelas sangat marah, dan kekuatan pukulannya berlipat ganda. Hentikan. Pada saat ini, manajer Li akhirnya bergerak dan mendatangi Qin Chen dalam sekejap, menangkap pukulan Dewa Perang Kuno. Kekuatan tak terbatas menghilang, menyebabkan semua orang di sekitarnya mundur lagi, wajah mereka pucat dan ekspresi mereka ngeri. Manajer Li, apakah kamu ingin menghentikanku? Ketika Dewa Perang Kuno melihat siapa yang menghalanginya, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Dewa Perang Kuno, itu sudah cukup. Sebagai Master Transcendent, agak tidak masuk akal untuk menyerang junior 2 kali. Ucap manajer Li dengan suara yang dalam tanpa rasa takut sama sekali.